Baru-baru ini sebuah stasiun televisi di Korea Selatan membeberkan adanya praktek kecurangan dalam label makanan halal. Tayangan tersebut memaparkan bagaimana produsen makanan menjual produk makanan tidak halal tetapi mereka labeli logo halal. Mirisnya, dalam video ini para pegawai yang diwawancarai dengan kamera tersembunyi tidak mengetahui apa arti dari label halal. Yang mereka tahu, logo halal ini akan membuat konsumen asing membeli produk mereka alias lebih laku. Wah. Ketidaktahuan produsen akan arti dari halal terlihat jelas dari kemasan mereka, di mana produk yang jelas-jelas mengandung daging babi, namun mereka beri label halal. Mari kita lihat lebih teliti lagi. Temuan ini mengejutkan pemerintah Korea Selatan, karena selama ini pemerintah setempat gencar untuk mempromosikan makanan halal untuk pasar muslim. Kasus serupa juga pernah terjadi Agustus 2015 lalu. Pihak berwajib menangkap 6 orang di Busan, Korea Selatan setelah terbukti terlibat menjual makanan berlabel halal palsu secara massal. Pihak berwajib mencurigai mereka melakukan pendistribusian daging bebek yang dikemas dengan label sertifikat halal palsu. Sedangkan 3 orang lainnya diduga melakukan pendistribusian ramen berlabel halal palsu senilai ratusan juta rupiah. Umat muslim di Korea membuat perusahaan makanan di negeri ginseng ini menjadikan umat muslim sebagai salah satu target pasar. Terjadi di negara minoritas muslim saja, kasus makanan berlabel halal palsu pun beredar di Indonesia. Umumnya, produk-produk ini adalah produk impor. Selain dari negara-negara ASEAN, produk asing ini juga berasal dari negara lain seperti Cina, Korea, Jepang, dan Taiwan. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi target pasar makanan halal yang menjadi daya pikat tersendiri bagi produsen makanan di Asia. Oleh karena itu, oknum produsen makanan dari luar negeri berupaya mencantumkan label halal pada produknya. Demi mendulang untung, tak sedikit produk tersebut yang mencantumkan label halal palsu. Ada 2 jenis pelanggaran yang sering ditemukan. Pertama, produsen makanan asing mencantumkan logo halal lain, bukan dari Alpepom MUI, atau negara lain yang sudah memiliki kesetaraan dengan MUI seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Kedua, produsen menggunakan logo halal Asia Pasifik dan dicetak remang-remang sehingga tidak terbaca. Yang jelas saja, hal ini dapat mengelabui masyarakat. Coba bayangkan pemirsa, selama bulan Januari hingga Februari 2016 saja, ditemukan sekitar 15 produk makanan asing berlabel halal palsu. Kasus-kasus ini ditemukan di beberapa kota besar seperti Medan, Bandung, Jakarta, serta Surabaya. Produk-produk halal palsu ini umumnya berasal dari Cina dan Korea. Pencantuman label halal palsu merupakan tindak pidana untuk menipu konsumen agar yakin dengan kehalalan produk tertentu. Hal ini melanggar hukum dan diancam pidana sesuai pasal 56 Undang-Undang JPH dengan ancaman denda 2 miliar rupiah. 2015 lalu, 2 perusahaan besar di Amerika Serikat, yaitu MediaMarkt Corp dan Islamic Services of America, mengaku bersalah atas pemalsuan sertifikat ekspor serta menjual daging dengan label halal palsu. Keduanya berkonspirasi untuk mengekspor produk daging sapi dengan label halal palsu untuk penjualan di Malaysia dan Indonesia. Mengerikan sekali ya pemirsa. Kasus ini cukup mengejutkan karena MediaMarkt adalah perusahaan besar dan cukup lama. Sudah 40 tahun mereka beroperasi dan dianggap sebagai pelopor makanan halal. Sang pendiri, Bill Ausi Jr., akhirnya mendapatkan hukuman selama 2 tahun penjara serta denda sebesar 800 juta rupiah. Tahukah Anda pemirsa, dengan semakin meningkatnya permintaan produk halal, hal ini membuka peluang usaha dalam bisnis sertifikasi halal.
Berbeda dengan di Indonesia, yang pelabelan halal terpusat pada Majelis Ulama Indonesia, di beberapa negara, sertifikasi halal juga dapat dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang fokus pada pelabelan halal. Di Perancis, setidaknya terdapat 8 perusahaan yang menyediakan jasa pelabelan halal. Australia memiliki 6 lembaga yang menyediakan jasa pelabelan halal. New Zealand dengan 3 lembaga. Belanda 3 lembaga. Amerika Serikat 7 lembaga. Brazil dan Jepang masing-masing memiliki 2 lembaga pelabelan halal. Negara-negara lainnya seperti Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, dan negara-negara lainnya pada umumnya hanya memiliki 1 lembaga atau institusi yang mengeluarkan sertifikasi halal. Dengan beragam lembaga-lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal bukan berarti masalah selesai. Justru, kemunculan lembaga-lembaga ini menimbulkan masalah baru terkait dengan standarisasi halal dunia. Saat ini, kualitas atau standar sertifikasi halal Indonesia menjadi rujukan bagi lembaga atau institusi pelabelan halal di dunia. LPPOM MUI pernah menggelar pelatihan auditor halal internasional atau International Training for Auditors of Halal Certifying Bodies. Pelatihan ini dihadiri oleh setidaknya 38 peserta dari 26 lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia. Sebagai lembaga otonomi bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Syarat kehalalan suatu produk adalah tidak mengandung DNA babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, semua bahan yang berasal dari hewan harus disembelih dengan syariat Islam. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk daging babi. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya harus melampirkan spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong, serta bahan aliran proses. Surat keterangan ini bisa dari MUI daerah untuk produk lokal atau lembaga Islam yang diakui oleh MUI untuk produk impor. Selanjutnya, tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan dan audit ke lokasi produsen yang bersangkutan serta melakukan penelitian laboratorium yang hasilnya dievaluasi oleh rapat tenaga ahli LPPOM MUI yang terdiri dari ahli gizi, biokimia, pangan, teknologi pangan, teknik pemrosesan, dan bidang lain yang berkait. Bila memenuhi persyaratan, laporan akan diajukan kepada sidang Komisi Fatwa MUI untuk memutuskan kehalalan produk tersebut. Bagi umat muslim pasti merasa aman dan lega ketika membeli produk makanan yang tertera logo halal. Tetapi tentu saja ya pemirsa, kewaspadaan terkait sertifikasi halal palsu rasanya perlu mendapat perhatian. Berikut tips untuk menghindari produk berlogo halal palsu. Pertama, adalah bahasa dan tulisan pada produk. Banyaknya produk asing masih banyak diragukan kehalal haramannya. Apabila kita menemukan produk bertuliskan bahasa asing yang tak dapat dipahami, lebih baik hindari produk ini. Kedua adalah perhatikan nomor pendaftaran BPOM. Seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib mendaftar pada BPOM untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Selanjutnya adalah teliti membaca komposisi bahan. Bahan-bahan yang perlu diperhatikan kehalalannya antara lain emulsifier, stabilizer, shortening, kelo, gelatin, serta kolagen. Karena bahan-bahan ini ada yang halal dan ada juga yang haram, tergantung dari bahan pembuatannya. Bahan makanan berkode E334 merupakan hasil samping dari industri wine. Ketidaktahuan konsumen akan bahan-bahan makanan yang tertera dalam kemasan seringkali dimanfaatkan oleh produsen makanan nakal yang tak bertanggung jawab. Ada baiknya, jika pelanggaran label halal hendaknya tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,
namun juga kita, masyarakat sebagai konsumen.